Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam berbagai jenis, baik itu dalam bentuk dana maupun hal lainnya. Yang dimana subsidi ini diberikan kepada masyarakat, perkumpulan, yayasan, dan lainnya. Apakah pendistribusian subsidi ini efektif dan merata? Jadi, apakah pendapat mahasiswa terhadap pendistribusian subsidi ini? Jadi kami dari tim 1 Pro Subsidi dari mata kuliah Administrasi Keuangan Negara dan Daerah akan melakukan tugas dari Ibu Rini Yulia Krisna. Kelompok 1, Jaya, jaya, jaya. Kayak apa cuy? halo Bang, kan saya William dari Administrasi Publik. Nama Bang dan fakultas Bang? Aku Teguh Fernando, biasa dipanggil Tio dari Fakultas Hukum semester 5. Oke. Ya, kami dari kelompok 1 ini ada tugas dari dosen terkait dengan subsidi yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya ingin bertanya menurut pendapat atau pandangan Abang terkait dengan pendistribusian subsidi dari pemerintah kepada masyarakat itu bagaimana sih? Oh ya, jadi gini ya, kalau dari kami sendiri kita tahu bahwa negara ini dibuat, kemudian salah satu tujuan mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan itu supaya ini memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu tadi pendistribusian atau bantuan-bantuan lainnya, sehingga apabila kemudian hal itu dilaksanakan, itu pasti ingin bertujuan supaya mensejahterakan rakyat itu sendiri. Ada juga asas hukum menyatakan bahwa salus populis suprema lex esto. Hukum yang tertinggi, kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka daripada itu, salah satu hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pendistribusian. Dan dari saya sendiri, hadirnya pendistribusian ini sangatlah bagus. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa banyak masyarakat yang kemudian tidak seperti masyarakat kelas atas yang memiliki ekonomi lebih baik. Sehingga salah satu hal bagaimana pemerintah membantu hal tersebut dengan melakukan pendistribusian subsidi terhadap beberapa hal seperti bantuan langsung tunai dan segala macam. Ya baik, terkait dengan penyampaian Abang tadi, apakah menurut Abang pendistribusian tadi itu efektif dan merata kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia? Oke. Jadi perihal tentang pelaksanaannya, kita tahu bahwa memang di dalam pelaksanaan pendistribusian tersebut tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan dari kebijakan pemerintah tersebut. Banyak oknum-oknum tertentu yang dimana kemudian melakukan bisa jadi kayak korupsi. Kan seperti contohnya Menteri Sosial kemarin, dia kan telah melakukan korupsi di mana pasca COVID-19, di mana salah satu hal kemudian dilakukan korupsi tersebut menyebabkan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak dapat hanya karena dilakukan korupsi. Sehingga bagi dari saya sendiri, banyak hal yang kemudian pemerintah gagal dalam melakukan pendistribusian tersebut secara baik gitu. Secara baik kemudian agar kemudian apa yang kita ingin harapkan, ingin kita berikan terhadap masyarakat itu tercapai. Banyak begitu hal seperti bantuan langsung tunai atau contohnya KIP. Saya punya teman juga KIP di mana dia orang tuanya guru, pegawai negeri, tapi dia terima KIP. Kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya KIP ini diberikan untuk mereka-mereka yang betul-betul tidak mampu, betul-betul membutuhkan hal tersebut. Tapi kemudian pemerintah gagal memverifikasi mana yang sebenarnya harus menerima tersebut dan mana yang menolak. Jadi dari saya sendiri sampai sekarang ini pemerintah masih belum bisa melihat sampai dasarnya ketika ingin melakukan pendistribusian tersebut, sehingga orang-orang yang sebenarnya tidak harus menerima dipaksa untuk menerima karena hal tersebut. Oke, terima kasih atas penyampaiannya terkait dengan pertanyaan yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Bang atas penyampaiannya. Kami ucapkan terima kasih. Jadi, apakah pendapat mahasiswa terhadap pendistribusian subsidi ini?